Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini melanjutkan materi pembahasan lafal ar-Rahmani yang terdapat dalam susunan Bismillahirrahmanirrahim, yang insya Allah nanti dilanjutkan dengan pembahasan lafal-lafal yang terdapat pada kitab Matan Ajrumiyah, tentunya insya Allah dengan pembahasan metode kekinian. Baik, kita lanjutkan di sini. Latihan menentukan isim dan jenisnya. Perlu diingat, dalam menentukan isim kita harus tahu ciri-ciri dulu. Satu, berhuruf jer. Berhuruf jer ada kalanya berada setelah huruf jer. Ada kalanya berhuruf jer karena menjadi mudhaf ilaih. Dan kali ini adalah pembahasan yang berhuruf jer karena mengikuti lafal yang dibaca jer sebelumnya, yaitu lafal ar-Rahmani. Kemudian ciri isim yang kedua, ada tanwin. Setiap lafal yang berada tanwin, maka isim, baik tanwin fathah, tanwin kasroh, atau tanwin dhammah. Ciri isim berikutnya, lafal yang ada al atau ada al. Al menjadi ciri isim, di mana apabila terdapat lafal yang ada alnya, maka itu adalah kalimat isim. Kemudian dilanjutkan ciri isim yang keempat, yaitu lafal yang berada setelah huruf nida. Apa saja huruf nida itu? Ya, ya ayyuha, ya ayatuha, ayyuha, ayatuha. Lafal-lafal yang setelah ini, maka lafal tersebut kalimat isim. Ciri isim yang terakhir yaitu musnad ilaih. Apa saja yang termasuk musnad ilaih? Atau contohnya apa? Yaitu fa'il, mubtada. Artinya fa'il pasti isim dan mubtada berupa kalimat isim. Baik, setelah kita mengetahui ciri-ciri isim tersebut, maka kita langsung menentukan lafal ar-Rahmani termasuk kalimat isim, fi'il, atau huruf. Dengan melihat ciri-ciri yang tadi, maka lafal ar-Rahmani adalah isim, adalah termasuk kalimat isim. Tandanya adanya al. Dasarnya menggunakan bil jarri wat tanwini wa nida wa al wa musnadil lil ismi tamyizun hasal. Nah, di dalam lafal ar-Rahmani tidak hanya ada satu tanda, tidak hanya mempunyai satu tanda isim yang masuk di antara ciri yang 5 tadi. Setelah ada al atau selain ada al, ciri isim yang kedua yang terdapat pada lafal ar-Rahmani adalah beri'rab jer. Ar-Rahmani beri'rab jer, tanda jernya kasroh. Nih, beri'rab jer, tanda jernya kasroh. Nih. Nah, beri'rab jer tadi ada 3 sebab. Satu, ada kalanya berada setelah huruf jer, sebagaimana bismi dibaca mi, karena berada setelah huruf jer, yaitu bi. Kemudian ciri isim yang kedua, karena menjadi mudhaf ilaih, sebagaimana lafal Allahi, tidak ha, tidak hu. Kenapa beri'rab jer? Karena menjadi mudhaf ilaih, tanda jernya kasroh, sama juga tanda jernya kasroh. Begitu juga lafal ar-Rahmani beri'rab jer karena mengikuti lafal sebelumnya yang dibaca jer. Apa yang dibaca jer? Yaitu lafal Allahi. Nanti mengikuti sebab apa? Akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, kita urai. Setelah kita ketahui bahwa lafal ar-Rahmani di sini adalah kalimat isim, tentunya kita akan menentukan jenis-jenis isimnya. Apakah termasuk ma'rifat atau nakirah, mabni atau mu'rab, mudzakkar atau muannas, mufrad, musanna atau jama'. Kita langsung, termasuk isim yang manakah, ma'rifat atau nakirah, lafal ar-Rahmani? Menurut rumus A1, lafal ar-Rahmani adalah termasuk isim ma'rifat. Apa tanda isim ma'rifatnya? Karena adanya al. Jadi sudah kita ketahui di materi sebelumnya bahwa isim-isim ma'rifat itu ada 6.
dhamir, semua isim dhamir, baik dhamir munfasil atau muttasil, mal rofa atau mal nasab, dan begitu juga muttasil jir, muttasil nasab, semuanya itu adalah termasuk ma'rifat. Ciri ma'rifat ada isim ma'rifat yang kedua adalah nama. Sebuah nama adalah termasuk isim-isim ma'rifat. Kemudian dhamir, nama, al. Ma'rifat yang ketiga adalah adanya al pada lafal tersebut. Setiap lafal yang ada alnya, pertama kita ketahui isim, yang kedua adalah ma'rifat. Sebab lafal tersebut berada al atau terdapat al. Dasarnya secara khusus ma'rifat dengan al harfu ta'rifin awil mufaqat. Sudah kita ketahui di materi sebelumnya. Kemudian kalau dasar ma'rifat secara umum menggunakan bait wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi. Dilanjutkan berikutnya mabni atau mu'rab, lafal ar-rahmani, termasuk kalimat isim mabni atau kalimat isim yang mu'rab. Maka kita lihat di sini menurut rumus A1 ternyata lafal ar-rahmani adalah kalimat isim mu'rab. Kenapa termasuk kalimat isim mu'rab? Karena tidak serupa dengan huruf. Inilah langkah-langkah berikutnya setelah kita mengetahui bahwa kalimat tersebut adalah isim, maka kita urai semua jenis-jenis isim. Berikutnya, setelah kita ketahui ar-rahmani adalah isim ma'rifat, ar-rahmani adalah termasuk isim mu'rab, dasarnya menggunakan wa mu'rabul asma'i ma qad salima dan seterusnya, maka berikutnya kita menentukan lafal ar-rahmani termasuk mudzakkar atau muannas. Ingat, mudzakkar adalah laki-laki dan muannas adalah perempuan. Tentunya di dalam membedakan mudzakkar atau muannas, kita harus tahu apa ciri-ciri muannas. Sedangkan mudzakkar adalah apabila tidak ada tanda-tanda muannas. Ciri-ciri muannas sebagaimana sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu diakhiri ta, diakhiri alif, jadi diakhiri alif atau ta. Termasuk juga lafal yang muannas adalah yang menyimpan ta, seperti anggota badan yang sepasang, yadun, tidak yadatun, rijlun, tidak rijlatun, kaki, rijlun, kaki, tidak rijlatun, muannas. Kenapa? Karena anggota badan yang sepasang. Tanda muannasnya rijlun dengan apa? Dengan menyimpan ta. Begitu juga muannas menyimpan ta adalah lafal-lafal yang khusus perempuan. Sebagaimana hamilun, orang yang hamil. Karena itu adalah khusus perempuan. Haidun, orang yang haid. Karena adalah khusus perempuan. Maka tidak hamilatun atau haidatun. Kenapa? Karena lafal tersebut adalah khusus perempuan. Begitu juga muannas dengan menyimpan ta adalah lafal-lafal yang dinas muannas di dalam Al-Quran. Seperti contoh, ardun, bumi. Tidak ardatun, narun. Tidak naratun, samaun. Tidak samaatun. Begitulah seterusnya. Jadi, lafal yang muannas menyimpan ta ada 3. Anggota badan yang sepasang, lafal yang dinas muannas dalam Al-Quran, dan lafal yang khusus perempuan. Nah, dalam lafal ar-rahmani tidak diakhiri ta, tidak pula diakhiri oleh alif, bukan termasuk anggota badan yang sepasang, bukan pula lafal yang khusus perempuan, dan tidak termasuk lafal-lafal yang dinas muannas di dalam Al-Quran. Dengan demikian maka lafal ar-rahmani adalah mudzakkar. Menurut rumus A1 adalah mudzakkar. Kenapa? Karena tidak ada tanda-tanda muannas itu tadi. Dasarnya muannas menggunakan alamatut ta'nisi ta'un au alif. Rumus A1 berikutnya menentukan setelah kita tahu lafal ar-rahmani adalah isim ma'rifat, mu'rab, mudzakkar. Berikutnya rumus A1 yang terakhir adalah menentukan lafal ar-rahmani ini termasuk isim mufrad, isim musanna, tasniyah maksud saya, atau jama'. Ingat, isim mufrad menunjukkan
makna satu, musanna menunjukkan makna dua, jamak menunjukkan makna beberapa, terhitung dari 3 dan seterusnya. Musanna diakhiri alif nun. Seperti contoh, kitabun, musannanya dalam waktu rafa, kitabani. Ada alif nun, tanda rafanya alif. Kemudian musanna dalam bentuk nasab atau jer, diakhiri ya nun. Sebelumnya ya berharokat fathah. Ingat, kalau musanna sebelumnya ya berharokat fathah dan nun dibaca kasrah. Kitabun dalam bentuk nasab atau jer, kitabaini. Nah, dalam lafal ar-Rahmani tidak ada itu, tidak ani, tidak ada aini. Berikut ciri jamak mudzakkar salim atau tanda jamak mudzakkar salim dalam waktu rafa diakhiri una. Contoh, muslimuna. Lafal ar-Rahmani tidak ada una. Kemudian nunnya dibaca fathah, itu jamak mudzakkar salim. Lalu jamak mudzakkar salim dalam keadaan nasab atau jer diakhiri ya nun. Namun bedanya ya nun yang jamak mudzakkar salim sebelumnya ya berharokat kasrah dan nunnya berharokat fathah. Muslimina, muslimun jamak mudzakkar salimnya muslimina. Beda dengan yang tasniyah tadi. Sebelumnya ya berharokat fathah. Muslimaini. Dan nunnya dibaca kasrah. Itu kalau nun tasniyah. Nah, dalam lafal ar-Rahmani di sini tidak diakhiri una dan ina. Berikut juga ada jamak muannas salim, yaitu jamak yang diakhiri oleh alif ta. Rafa'nya menggunakan dhamma, muslimun. Jamak muannas salimnya ditambah alif ta dalam keadaan rafa, muslimatun dengan dhamma, dan dalam keadaan nasab atau jer dengan kasrah, muslimatin. Nah, di dalam lafal ar-Rahmani tidak ada atun atau atin. Dengan demikian, maka lafal ar-Rahmani ini adalah termasuk menurut rumus A1 adalah isim mufrad yang bermakna mubalaghah, ikut wazan fa'lan, yang maha. Dengan demikian, maka ringkasan daripada rumus A1, dari rumus utama dan A1, rumus utamanya adalah ar-Rahmani kalimat isim, A1-nya adalah ma'rifat, mu'rab, mudzakkar, dan mufrad. Ada jamak yang tidak diakhiri una, ina, tidak diakhiri una, muslimuna, ina, muslimina, atun, muslimatun, atau muslimatin, tidak diakhiri una, ina, atun, atin. Jamak tersebut disebut dengan jamak taksir. Baiklah, sampai di sini dulu materi kali ini pembahasannya, dan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya A2 dan seterusnya. Semoga diberi kesempatan. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.